Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stigma negatif tentang Ahmadiyah dengan tuduhan sesat, kafir, murtad, dan musuh Islam terus dibangun dan disebarkan oleh pihak-pihak yang membencinya dan telah banyak mempengaruhi pikiran sebagian besar masyarakat di negeri ini. Mungkin di antaranya termasuk Anda yang menyaksikan video ini. Namun, pernahkah Anda berpikir atas kesalahan apa sehingga stigma negatif itu diarahkan kepada para penganut Ahmadiyah? Apakah karena Ahmadiyah telah beriman kepada sosok Imam Mahdi sesuai dengan yang mereka yakini? Lalu, apakah hal tersebut merupakan suatu kesalahan? Izinkan saya untuk memberikan penjelasannya kepada Anda. Pertama, keyakinan akan sosok Imam Mahdi merupakan bagian dari ajaran Islam sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak tempat. Di antaranya beliau bersabda, "Yushika man asya minkum antalaqa Isa ibn Maryama imaman mahdiyan." Bahwa hampir-hampir orang yang berada di antara kalian akan bertemu Isa ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi. Bahkan kemudian penekanan agar mengikuti imam zaman itu disampaikan secara jelas melalui lisan beliau yang penuh berkat. Bahwa barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka sungguh ia akan mati secara jahiliyah. Nah, kebenaran akan hadirnya sosok yang dijanjikan itu telah sampai pada taraf mutawatir. Sehingga keimanan kepadanya menjadi satu kewajiban yang diyakini oleh semua golongan dalam Islam. Baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syiah. Maka pada titik ini tidak ada seorang pun Muslim yang dapat mengabaikan pesan tersebut. Sehingga semuanya menanti-nanti sosok yang dijanjikan itu. Yang kedua, meskipun semua kelompok dalam Islam telah meyakini nubuatan akan datangnya Imam Mahdi, namun perihal sosok Imam Mahdi itu sendiri, setiap kelompok memiliki interpretasi yang berbeda. Dan mereka berpegang pada pemahamannya masing-masing. Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan memiliki pemahaman tersendiri. Dan begitu juga dari kalangan Syiah. Bahkan dalam masing-masing golongan itu memiliki pemahaman yang beragam juga. Ya, di kalangan mereka yang mengaku Ahlus Sunnah misalnya, ada yang meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa yang dulu diutus kepada Bani Israel. Setelah Allah mengangkat hidup-hidup ke langit, maka ia akan turun lagi ke bumi. Sedangkan sebagian lainnya, tak sedikit juga yang memahami bahwa Nabi Isa Israeli itu telah wafat. Dengan bukti-bukti yang nyata, baik secara akli maupun nakli. Bahkan Al-Quran telah banyak menyebut perihal tersebut. Maka muncullah pertanyaan, siapa sebenarnya sosok Imam Mahdi itu? Nabi Isa yang dulu atau tamsil Nabi Isa yang akan dibangkitkan dari kalangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sisi lain, ada juga yang memahami bahwa kabar tentang Imam Mahdi itu hanya merupakan tamsilan dari bangkitnya ruh atau spirit keberagamaan dalam Islam. Singkatnya, tidak ada kesepakatan di kalangan umat Islam itu sendiri tentang siapa sosok yang bergelar Imam Mahdi itu. Di tengah ketidaksepakatan itu,
Ahmadiyah memiliki interpretasi sesuai dengan pemahamannya dan bukti-bukti yang mereka yakini. Lantas, mengapa Ahmadiyah dipersalahkan atas interpretasi dan juga keyakinannya? Ketiga, sejarah di abad pertengahan Islam telah menunjukkan kepada kita bagaimana fatwa-fatwa kafir, sesat, telah banyak memakan korban, bahkan dari kalangan ulama-ulama besar dalam Islam. Para imam mazhab juga, kebanyakan dari mereka wafat karena fatwa yang jatuh pada diri mereka. Lantas, mengapa kita harus terjebak pada fatwa-fatwa buruk seperti itu lagi? Tidakkah dapat perbedaan itu kita jadikan khasanah keilmuan yang benar salahnya ditentukan kelak di hadapan Malik kita? Manusia punya banyak sekali keterbatasan, sedangkan Tuhan tidak. Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Sawahidul Haq halaman 125 telah berkata, "Walam yasbut lana annal khoto'a fit ta'wili kufrun." Kami tidak mempunyai keterangan yang sah bahwa oleh karena kesalahan tentang takwil, maka orang yang mentakwilkan itu menjadi kafir. Jadi, jika untuk mereka yang salah dalam menakwilkan suatu masalah saja tidak dapat difatwa kafir, maka mengapa dapat dibenarkan menjatuhkan fatwa terhadap Ahmadiyah yang telah menyampaikan dalil-dalil yang nyata lagi hidup dari Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmadiyah yang difatwakan sesat itu adalah mereka yang telah menyampaikan tabligh Islam secara terbuka kepada dunia barat. Ahmadiyah yang difatwakan kafir itu adalah mereka yang telah membangun ribuan masjid di berbagai penjuru dunia, baik di Eropa, Amerika, Afrika, dan juga Asia. Ahmadiyah yang difatwakan kafir itu adalah mereka yang telah menerjemahkan Al-Quran ke hampir 100 bahasa di dunia. Ahmadiyah yang difatwakan kafir itu adalah mereka yang dengan rela memberikan pengorbanan yang demikian besar bagi penyebaran pesan Islam. Ahmadiyah yang difatwakan kafir itu adalah mereka yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan perkembangannya yang positif, hingga kini telah berdiri di 214 negara di dunia. Maka alih-alih saling menyesatkan, apakah tidak lebih baik jika setiap golongan dalam Islam fokus pada tujuan-tujuan baiknya dalam memberikan manfaat kepada umat manusia dan bekerja sama dalam penyebaran seluas-luasnya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.